Masih membahas mengenai tersentak masalah pilkada serentak, pemirsa, saya tadi melempar pertanyaan ke Pak Sumarsono. Mendagri bilang parpol jangan disalahkan. Tanggapan Anda bagaimana? Ini bukan persoalan salah dan saling menyalahkan ya, apalagi kita menyalahkan parpol tidak. Tapi lebih kepada dari persoalan isu calon tunggal ini sebenarnya ada faktor kuncinya ada di parpol. Ini Akarnya di faktor parpol. kunci, ya, lebih faktor kuncinya. Kenapa demikian? Penyelenggara pilkada serentak, selama ini KPU, itu sudah menyiapkan panggungnya ibarat kata hiburan rakyat. Sementara pemerintah sudah mengeluarkan izinnya, regulasinya diatur, tapi penari dansanya itu cuma satu gitu lah kira-kira gitu. Jumlahnya 13. Bahkan panggung ada yang kosong seperti Bolmong Timur. Penarinya tidak keluar-keluar, kira-kira gitu lah intinya. Jadi ini bukan soal salah menyalahkan. Tapi untuk membangun sebuah demokrasi yang sehat, kita tetap akan menunggu dan yakin satu hari ini akan ada perkembangan perubahannya. Besar jumlah dari pendaftar sehingga bisa mengurangi jumlah daripada calon tunggal. Ya, kita boleh saja optimistis ya. Tetapi kalau kita lihat realitanya ini kan sampai hari ini, mungkin Anda punya data terakhir. Sampai hari ini kira-kira akan ada berapa lagi yang mencalonkan? Kementerian Dalam Negeri itu membuka posko 24 jam pilkada serentak. Saya kira kita mempunyai data walaupun belum masuk. Jadi akan ada 8 daerah berubah, mengalami perubahan. Ada 2 daerah itu sudah daftar, kita sadar betul. Kemudian 6 daerah akan daftar hari ini. Karena itu ini hari terakhir. Nah, 2 yang sudah daftar itu Kabupaten Serang, sebagaimana kita ketahui itu ada Ratu Tatu versus sama nanti Sarif Aep Saifullah, setelah itu dari Gerindra. Kemudian Kota Mataram itu juga ada Ahyar Mohan itu dari Nasdem. Saya kira kemudian versusnya Salman. Itu contoh konkret daerah itu. Dan 6 yang lainnya itu lagi proses hari ini sudah kita confirm mereka akan mendaftar. Minimal berkurang 8, 5 masih belum terpantau. Dalam 3 hari ini mulai ada yang mendaftar. Ada juga nih yang menduga, jangan-jangan yang mendaftar ini calon-calon boneka untuk memenuhi kuota. Gimana Pak? Yang jelas kalau soal calon boneka memang tidak ada terminologi normatif diatur dalam undang-undang. Ya, secara administratif memang sah-sah saja. Cuma kita sangat sayangkan bahwa peluang untuk membangun demokrasi yang sehat ini lalu tidak diimbangi dengan sebuah komitmen dan keseriusan untuk sama-sama. Sebenarnya kita dari awalnya sebenarnya juga ikut juga nih apa namanya serentak tadi kita juga kaget juga loh kok ada yang calon tunggal, padahal sejak dari awal kita berharap sebenarnya seluruh partai politik memiliki komitmen yang besar ya bersama kita DPR pemerintah untuk sama-sama mensukseskan pilkada serentak ini. Komitmen dari partai politik ujung-ujungnya itu lagi. Bang Leo, gimana nih komitmen? Jangan-jangan komitmennya malah ya untuk memenuhi kuota saja pakai calon boneka? Iya, saya sudah di awal tadi sudah saya katakan kalau saya mendengar Pak Sumarsono, Pak Dirjen ini, kita hanya masuk nanti ke tingkatan prosedural saja, belum masuk ke kualitas ini. Substansinya ini bukan itu. Jadi ya tapi saya tidak kepada masa depan bangsa ini. Memang kita masih dalam tahapan berdemokrasi ini masih belajar ya Pak Dirjen ya. Jadi saya yakin 25 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan ini tidak seperti ini lagi Zilvia. Jadi memang kita harus sabar. Karena memang ya jujur saya mengatakan apa yang dimaksud oleh Pak Dirjen ini saya nangkap itu. Saya nangkap betul. Kita harus sabar berapa lama lagi? Masa butuh bertahun-tahun lagi? Bukankah kita sudah berpolitik itu sejak Orde Baru sampai sekarang kan juga sudah berpolitik tetapi masuk di era demokrasi yang sebenarnya kan baru tahun 98 ini kan baru berapa tahun. Sebetulnya kenapa sih Bang kaderisasi di parpol ini tidak jalan? Karena dari awal sudah saya katakan bahwa konsep visi misi itu masih tataran prosedural. Belum lagi ke tingkatan kualitas substansifnya. Jadi saya mau katakan saya akan ngomong apa adanya. Buka data di Lemhanas. Parpol yang paling banyak mengirim ke Lemhanas itu sekolah adalah Golkar. Orang lain tidak mau peduli. Malahan orang lain diambil oleh Golkar. Karena apa? Bukan mengatakan bahwa Lemhanas ini sudah lulus semua, bukan itu saya. Tetapi saya mau katakan bahwa Lemhanas adalah salah satu yang terbaik di negara ini mungkin untuk mempersiapkan
pemimpin bangsa ke depan, baik itu secara tata kelola kenegaraan dan lain-lain. Tetapi saya mau katakan sekali lagi, kita harus bercermin ke depan bahwasanya hal-hal seperti ini jangan terulang lagi. Maka kembali kepada pemimpin-pemimpin parpol ke depan harus memikirkan jenjang kaderisasi ini. Jangan sama mohon maaf saya bukan mengatakan di tingkat 2 tidak ada kader bagus. Tetapi tidak ada bedanya sekarang mau jadi komandan Kodim dengan komandan Panglima TNI, tidak ada bedanya di parpol ini. Tetapi kalau di daerah yang saya katakan tadi, di daerahnya militeri, ya masih melatih 2 ya berbeda apanya dengan bintang 2 gitu. Nah itu mungkin yang harus kita selesaikan persoalan bangsa ini ke depan. Mas Niko, ini sepertinya siapapun bisa maju sekarang, asalkan kuat-kuatan di maharnya nih. Itu betul fenomena yang terjadi saat ini. Ya, fenomena sekarang ini tampak sekali bahwa koalisi di dalam pilkada ini tidak ada yang sama. Jadi patternnya itu sangat acak, kemudian sifatnya sangat asimetris antara yang di pusat dan di daerah. Dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya koalisi yang terbangun atau pencalonan yang terjadi itu bukan didrive oleh political party. Jadi bukan partai politik yang merancang dari awal, oh ini saya akan mau mengajukan calon ini, pasangan ini untuk daerah ini. Mungkin hanya 1, 2 atau beberapa saja bisa dihitung dengan jari. Partai politik benar-benar committed dengan pasangan yang akan didukungnya dan kemudian merealisasikannya. Sebagian besar itu dijalin, dirajut oleh para kandidat. Jadi kandidat yang kemudian sibuk kesana kemari, mencari dukungan dari partai A, tambah partai B, kalau kurang tambah lagi ke partai C. Oleh karena itu kemarin kita juga tahu ada beberapa misalnya calon kandidat yang kemudian tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut. Misalnya Sebastian Salang di Manggarai itu kurang 1 kursi. Dan ada 1 kursi itu yang ditawarkan sangat mahal sekali. Padahal dia sebagai seorang aktivis, dia sudah bersikap untuk tidak akan melakukan money politics di dalam tahap pencalonan ini. Nah, ini yang saya kira mengganggu proses pelembagaan demokrasi di Indonesia, terutama di partai politik. Jadi kalau semua partai politik itu selalu tergagap-gagap, selalu pada last minute membuat keputusan, bahkan pada hari H tanggal 28 Juli itu masih ada partai politik yang mengeluarkan rekomendasi. Ada 2 rekomendasi untuk 1 kabupaten, sehingga kemudian timbul kerancuan di bawah. Ada juga yang rekomendasinya terlambat di bawah karena urusan di pusat dan seterusnya. Nah, ini yang saya kira menunjukkan bahwa memang ada masalah serius di dalam partai politik kita. Sebagai institusi demokrasi modern, ini kurang terkelola dengan baik. Jadi ke depan ini kalau bangsa ini mau maju, maka harus didesain si Leona Babadi ini mau jadi apa nanti. Si Margarito ini mau jadi apa? Harus ada desainnya. Berarti dari parpol yang mendesain? Iya, bukan ujuk-ujuk orang mau maju wali kota. Apa yang dikatakan Mas Niko tadi seperti Sebastian Salang, Golkar sudah dukung. Tapi kurang 1, Mas. Ditawarkan sekian M, wah gak jadi dia. Jadi masih marak yang namanya mahar politik itu masih marak. Saya ingin tanya, bagaimana kita bisa mengatasi hal itu, Bang? Apakah dari segi, tadi Abang bilang dari parpolnya yang harus menindak. Apakah memang dari segi regulasinya juga harus kita atur, itu berarti dari segi undang-undangnya, dan apakah harus ada sanksi bagi partai politik? Nanti kita akan bahas pemirsa, kita jeda terlebih dahulu.